Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukhatul Nufus. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisa lingkungan internal eksternal menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT, analisis SWOT atau SWOT analysis adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitori dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun internal, untuk mencapai suatu tujuan bisnis tertentu. Untuk keperluan tersebut, diperlukan kajian dari aspek lingkungan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, yang mempengaruhi pola strategi dalam mencapai tujuan. Analisis SWOT ini terbagi atas 4, yaitu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, ancaman atau stretch. Analisis SWOT ini merupakan bagian dari proses perencanaan. Hal utama yang ditekankan adalah bahwa proses perencanaan tersebut, suatu institusi membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depannya yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan suatu institusi tersebut. Dengan analisis SWOT dapat diketahui karakteristik dari keutamaan, kekuatan tambahan, faktor eksternal, kelemahan utama dan kelemahan tambahan berdasarkan hasil analisis lingkungan untuk suatu usaha. Potensi suatu usaha dapat dikembangkan dipengaruhi oleh bagaimana usaha dapat memanfaatkan pengaruh luar sebagai kekuatan tambahan dan pengaruh lokal dari dalam yang akan dapat lebih dimaksimalkan. Selanjutnya ada lingkungan internal. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal itu ada kekuatan dan kelemahan. Jadi, kekuatan atau strength merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Kekuatan muncul dari sumber daya, kompetensi yang tersedia bagi perusahaan. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan, pasar, hubungan pembelian dan pemasok, dan faktor-faktor lain. Faktor-faktor kekuatan yang dimiliki perusahaan atau suatu organisasi adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan perusahaan keunggulan operatif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan demikian karena suatu bisnis memiliki sumber daya, keterampilan, produk andalan, dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat daripada pesaing dalam memutuskan atau memuaskan yang sudah direncanakan akan dilayani oleh suatu usaha yang bersangkutan. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness, merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya karena kebutuhan pelanggan secara efektif. Dalam praktek, keterbatasan dan kelemahan-kelemahan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh konsumen atau calon pengguna. Tingkat kelemahan internal merupakan aktivitas terkontrol suatu organisasi yang mampu dijalankan dengan sangat baik atau buruk. Hal ini muncul dalam manajemennya, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, penelitian, dan pengembangan, dan sebagainya. Selanjutnya ada analisis eksternal. Analisis eksternal ini terbagi atas 2, peluang dan ancaman. Peluang atau opportunity artinya utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Kecenderungan utama merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, perubahan alam kondisi, persaingan atau regulasi, perubahan teknologi, dan membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat menjadi peluang bagi perusahaan. Peluang terbagi atas 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Rendah jika memiliki daya tarik dan manfaat yang kecil dan peluang pencapaiannya juga kecil. Sedang jika memiliki daya tarik dan manfaat yang besar, namun peluang pencapaiannya kecil atau sebaliknya. Tinggi jika memiliki daya tarik dan manfaat yang tinggi serta peluang tercapainya juga besar. Selanjutnya ada ancaman atau threat, merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau posisi yang diinginkannya. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, meningkatnya kekuatan tawar-menawar dari pembeli atau pemasok utama, perubahan teknologi,
dan direvisinya atau perubahan peraturan dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan suatu perusahaan. Ancaman ini terbagi atas 3, ada ancaman utama, ancaman rendah, ancaman moderat. Ancaman utama adalah ancaman yang mungkin terjadi, tinggi dan dampaknya juga besar. Ancaman utama ini diperlukan beberapa kontingensi planning atau yang harus dilakukan institusi untuk mengantisipasi terjadinya ancaman tersebut. Selanjutnya ada ancaman rendah, adalah ancaman yang dampaknya kecil dan kemungkinan terjadinya juga kecil. Selanjutnya ada ancaman modern. Selanjutnya ada ancaman moderat, berupa kombinasi tingkat keparahannya tinggi namun kemungkinan terjadinya rendah dan sebaliknya. Dengan adanya analisis SWOT, kita mengetahui kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar merancang strategi dan program kerja. Analisis internal ini merupakan atau meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan, strength, dan kelemahan atau weakness. Selanjutnya untuk analisis eksternal mencakup faktor peluang dan tantangan. Jadi pada tabel di samping kita bisa melihat adanya strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Strategi SO ini mengandung berbagai alternatif strategi yang bersifat memanfaatkan peluang dengan mendaya gunakan keluaran atau kelebihan yang diminta organisasi. Selanjutnya strategi WO bersifat memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan organisasi. Selanjutnya ada strategi ST. Di sini kategori alternatif strategi yang memanfaatkan atau memperdayagunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Selanjutnya ada strategi WT, kategori alternatif strategi sebagai solusi dari asesmen atas kelemahan organisasi dan ancaman yang dihadapi atau usaha menghindari ancaman untuk mengatasi kelemahan organisasi. Selanjutnya, menentukan strategi berdasarkan hasil analisis SWOT. Setelah adanya hasil analisis SWOT, dilakukan menghasilkan faktor-faktor internal dan eksternalnya. Hasil tersebut digunakan untuk menentukan strategi-strategi untuk perusahaan strategi SO dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan S untuk mengambil manfaat dari peluang O yang ada. Selanjutnya ada strategi WO yang mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang O untuk mengatasi kelemahan W yang ada. Selanjutnya strategi ST yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan S untuk menghindari ancaman T. Selanjutnya ada strategi WT yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan W dan menghindari ancaman dari T. Selanjutnya ada langkah analisis SWOT. Dalam penyusunan SWOT terdapat 4 langkah utama. 1. Mengidentifikasi yang telah ada sebelumnya. Strategi ini mungkin tidak disusun berdasarkan kebutuhan organisasi menghadapi gejala perubahan lingkungan eksternal yang ada, melainkan merupakan strategi warisan yang telah ada sejak lama. Selanjutnya mengidentifikasi perubahan lingkungan yang dihadapi oleh organisasi dan masih mungkin terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya membuat cross tabulation antara strategi yang ada ini dengan perubahan lingkungan usaha yang ada, yang menentukan kategori kekuatan dan kelemahan berdasarkan penilaian apakah strategi yang masih ada saat ini masih sesuai dengan perubahan lingkungan di masa yang akan datang. Jika memang masih sesuai, maka strategi tersebut menjadi kekuatan dalam suatu organisasi tersebut. Jika dinilai sudah tidak sesuai, maka strategi ini merupakan suatu kelemahan yang ada dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada studi kasus mengenai analisis SWOT untuk bisnis jualan keripik singkong pedas secara online. Jadi ada seorang pembisnis memiliki usaha berjualan keripik singkong pedas secara online. Jadi dapat dianalisis SWOT sebagai berikut. Ada 1 strength atau kekuatan, ada harga jual keripik singkong yang pedas lumayan murah. Selanjutnya keripik singkong pedas memiliki varian rasa original, keju pedas, balado, serta level rasa pedas 1-5 sehingga pembeli memiliki banyak pilihan. Selanjutnya kekuatannya keripik singkong ada kemasan kecil dan juga besar. Selanjutnya kekuatannya juga keripik singkong terhitung awet, tanggal kadaluarsanya lama, tidak mudah basi. Selanjutnya ada kelemahan dari keripik singkong tersebut.
tidak memproduksi keripik secara langsung sehingga sering kehabisan stok. Selanjutnya tidak menyediakan rasa tidak pedas sehingga orang yang tidak suka pedas sering membatalkan membeli. Selanjutnya boros kota karena perlu selalu aktif atau selalu online. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, bisa berjualan di medsos dan platform jualan online secara gratis. Selanjutnya banyak kenalan yang bisa membantu mempromosikan keripik pedas singkong ini. Selanjutnya ada stretch atau ancaman, banyak cemilan pedas sejenisnya dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya kenaikan harga dari supplier akan mengakibatkan kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya untuk usaha keripik singkong pedas di atas, pemetaan strateginya sebagai berikut. Ada strategi SO, strategi WO, strategi T, dan strategi WT. Strategi SO ini mempromosikan diskon untuk pembelian yang banyak, mengelola tampilan medsos keripik agar terlihat menarik dan profesional. Selanjutnya strategi WO ini memberikan beberapa produk cuma-cuma untuk beberapa kenalan yang memiliki banyak link untuk mereka mempromosikan di medsos mereka. Selanjutnya mencari paket atau kota promo yang harganya lebih murah. Selanjutnya strategi SD membuat inovasi rasa atau varian keripik lain agar tak kalah saing. Selanjutnya ada membuat kemasan produk yang semenarik mungkin. Selanjutnya ada strategi WT untuk menambah stok varian keripik yang populer. Selanjutnya mempelajari pesaing dan membuat inovasi agar tak kalah saing dengan pesaing lainnya. Selanjutnya ada contoh analisis SWOT perusahaan Astra Honda Motor atau AHM. PT Astra Motor merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufakturing. Pada awalnya, perusahaan ini bernama PT Federa Motor. Perkembangan perusahaan ini sekarang cukup pesat sehingga menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Hampir selama 50 tahun, PT Astra Motor sangat mendominasi pertemanan di Indonesia. AHM sebagai bukti bahwa ini adalah perusahaan yang sudah ternama dan memiliki banyak keunggulan. Dealer Honda sudah tersebar hingga ke pelosok sehingga memudahkan konsumen dalam menjangkaunya. Selanjutnya, keiritan bahan bakar pada produk Honda sudah dipercaya oleh masyarakat dibandingkan perusahaan lain. Selanjutnya, ada kelemahan. Kelemahannya, berbagai varian motor memiliki harga yang cukup mahal, khususnya tipe premium seperti motor sport. Selanjutnya, dari segi desain dan model, produk Honda masih banyak tertinggal dibandingkan dengan perusahaan otomotif lainnya. Uang muka kredit Honda masih cukup tinggi sehingga menyulitkan konsumen untuk menjangkaunya. Opportunity atau peluang, kepercayaan kepemilikan brand Honda dari Jepang yaitu Honda Jepang Corp terhadap PT Astra Motor Honda. Tingkat populasi penduduk sangat besar sehingga sangat potensial dijadikan sebagai target penjualan produk ekspansi ekspor ke berbagai negara. Untuk pengembangan bangsa pasar peningkatan penjualannya. Selanjutnya ada threat atau ancaman, adanya krisis global, makanya daya beli pasar tentu saja akan menurun. Banyaknya sekali produk asing yang meniru spesifikasi dari produk Honda dengan harga jual yang lebih murah. Selanjutnya perkembangan produsen lain seperti Yamaha sebagai salah satu pesaing terbesar dan sektor industri otomotif Indonesia. Selanjutnya maraknya peredaran suku cadang palsu atau tiruan yang sama sekali bukan dari produk Honda. Selanjutnya, hingga saat ini suku cadang Honda masih belum sepenuhnya diproduksi di dalam negeri sehingga masih tergantung dari distribusi oleh Honda Jepang. Selanjutnya, kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM sewaktu-waktu akan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan sebuah industri. Selanjutnya, membuat strategi kebijakan harga uang muka harus segera diperbaiki agar masyarakat semakin mudah memperoleh produk Honda. Mulai terus memproduksi sendiri suku cadang Honda tanpa harus melakukan impor selalu dipertahankan agar bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Honda. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.